warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa alihi wa sahbihi wa jundih amma ba'd. Kali ini insyaallah kita memulai tadabbur kita di ayat kelima dari surah Ali Imran. Harapannya kita bisa menyelesaikan sampai ayat yang ke-18. Saya tertarik dengan tambahan dari mind map. Nanti ini bisa kita gunakan sebagai mind mapping yang lain lagi dari mind mapping yang sudah kita diskusikan di awal pertemuan, ya. Nanti doakan saya bisa mengcompile semuanya dengan bagus, karena ini sebenarnya sudah Ali Imran yang ketiga meetingnya, jadi harapannya nanti yang nomor 1, nomor 2 sudah bisa di-compile dengan jauh lebih baik. Saya masih dalam proses, ya. Mind mapping yang berikutnya adalah dari salah satu ulama tafsir, ulama Al-Quran kontemporer, namanya Ali Umar Arafat, di bukunya Dalalah Asma' As-Suwar Al-Quraniyah. Ini buku ini cukup menarik, nanti kalau tertarik saya share. Boleh sebutkan tak namanya, Doktor? Gimana, Ibu? Namanya, nama orangnya? mufassir tadi dengan Nama orangnya ini, Umar Ali Hasan. Oh, okey. Terima kasih, Doktor. Nanti insya Allah saya share, meskipun mungkin misalnya bagi yang agak kesusahan dalam bahasa Arab, tapi yang bagusnya dari kitab ini adalah di akhir setiap surah itu dia kasih mind map. Jadi maksud saya kalau diambil semua mind map-nya itu dijadikan satu PDF, I think it's a good thing, ya. Bisa jadi ada 114 mind mapping. Ini contohnya. Ini setelah dia memetakan, menjelaskan, jadi pola kitabnya itu menjelaskan tentang sebenarnya dia bikin mind mapping berangkatnya. Misalnya untuk surah Ali Imran, dia jadikan menjadi 5 tema, 5 maudhu'. Jadi kata dia bahwa surah Ali Imran itu dia petakan menjadi 5 bagian. Lah di kitabnya itu misalnya bagian pertama dia jelaskan, bagian kedua dia jelaskan, dan setelah jelaskan semuanya dia bikin summary, kemudian dibikin mind mapping-nya begini. Dan ini sangat membantu kita untuk memudahkan, ya. Harapan saya adalah dari Academy of Ummah yang mengambil setiap surah itu kemudian di compile, ya. Jadi sangat menarik kalau misalnya tinggal kayak begininya kan jadi lebih mudah. Apalagi terus diterjemahkan, itu akan memudahkan menurut saya. Nanti 5 bagian itu kita terjemahkan. Saya rencananya kayak begini, ini ada 5 bagian, al-maudhu' al-awwal, sampai nanti yang paling akhir al-maudhu' rabi' atau khamis kayaknya, seingat saya 4 bagian saja. Jadi yang paling terakhir adalah al-maudhu' ar-rabi' dari ayat yang ke-179 hingga 200. Ya, jadi nanti dari 4 itu harapan saya Academy of Ummah itu bisa bikin kayak beginilah. Jadi dibikinkan begini, nanti surah, temanya apa, ini akan memudahkan kita. Ya, jadi 5 bagian itu insya Allah nanti kita akan kita terjemahkan untuk memudahkan kita. Jadi kita masih di tema yang pertama kalau kita mengikuti mind mapping yang dibikin oleh Umar Ali Hasan Arafat, ya, Dalalatul Asma' As-Suwar Al-Quraniyah. Oke, kita lihat sebentar dulu. Surah Ali Imran, kalau menurut Umar Ali Hasan Arafat, sebenarnya fokusnya ada pada kata istifa atau pemilihan atau keterpilihan. Bagaimana Allah menselect atau mengoptit tertentu. Dan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan pemilihan. Ada pemilihan yang bersifat spesial, khusus tertentu, ada pemilihan yang bersifat general. Yang bersifat spesial ini pada keluarga tertentu, seperti pada keluarganya Nabi Ibrahim, seperti pada keluarganya Imran, ya, seperti pada Nuh. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, Innallaha astafa Adama wa Nuhan, ya, ila akhir itu.
ala Imran, alal alamin, dan keluarganya Imran. Jadi kalau Allah memilih atau menselek orang tertentu, individual atau family, masuk dalam kelompok al-istifaul khas, atau pemilihan yang khusus. Kemudian Allah memilih juga yang sifatnya lebih besar lagi, yaitu satu ummah, one nation. Karena itu disebut dengan istifaul am. Nah, surah Ali Imran itu isinya tentang itu, tentang istifa khas sama yang am, yang khusus sama yang umum. Ya. Kenapa kok istifa yang khas dulu? Karena ayat ini bermula sebenarnya kalau kita pikirkan ayat ini kan ayat 1 sampai 80 83 kita katakanlah berkenaan dengan refutation terhadap teologinya orang Nasrani. Nah, Al-Quran itu ingin mengingatkan sebenarnya yang membuat orang Nasrani atau orang Kristen itu salah di dalam memahami Nabi Isa alaihissalam karena dia tidak paham tentang konsep istifa atau pemilihan yang diberikan oleh Allah baik kepada individual atau kepada family atau kepada whole community. Nah, sebenarnya kalau kita pikirkan misalnya tentang pemilihan yang spesial bisa diberikan oleh Allah kepada Imran, kepada Maryam, kepada Nuh, kepada Adam, maka tidak akan mungkin orang salah memahami Nabi Isa alaihissalam. Itu poin sentralnya sebenarnya kenapa kita surat Ali Imran membicarakan tentang pemilihan. Nah, kesadarannya adalah kalau kemudian orang sadar tentang bahwa Allah bisa memilih individu tertentu atau memilih famili tertentu, Allah juga bisa memilih umat tertentu, komunitas tertentu untuk dia selected, untuk dia opted, ya, untuk dia pilih menjadi umat yang pilihan Allah SWT. Dan pilihan itu tidak jatuh kepada Bani Israel, tapi kepada umat Islam yang disebut nanti sebagai umat tauhid. Umat tauhid. Nah, ini kepada apa namanya people of the book atau kepada orang Kristen dan Nasrani dan Yahudi mestinya membuat kesadaran kepada dia kalau Allah bisa memilih individu tertentu. Allah bisa melebihkan famili tertentu atas yang lain. Allah juga bisa melebihkan one community dibanding yang lain. Ya, agar mereka itu dengan mudah sebenarnya mestinya memilih Islam sebagai agama. Ya. Nah, ayat 1 sampai 18 itu yang menjadi tema pertama dikasih topik oleh Umar Arafat sebagai pemilihan umat tauhid dan posisi orang-orang yang kafir, orang-orang kafir. Ya. Satu, isinya kalau kita mudahkan menjadi 4 bagian besar. Allah memberikan kekhususan umat tauhid yaitu umat Islam, ya, atau umat tauhid itu kalau di sini sama dengan kaum muslimin sebenarnya. Oke, saya tulis saja kaum muslimin ya, dengan Alkitab yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah menguatkan hal tersebut di ayat yang ke-7. Kemudian Allah menjelaskan menghinakan orang-orang kafir yang memusuhi umat tauhid tadi yang terpilih di ayat ke-12. Nanti ada orang Badar dan segala macamnya. Terus standar pemilihan di sisi Allah bukan dengan terpenuhinya syahwat, ya, semua keinginannya dikabulkan bukan dengan itu, atau dengan harta, atau dengan emas, perak, akan tetapi dengan takwa dan amal soleh. Jadi, ayat 1 sampai 18 itu isinya berkenaan dengan kenapa Allah memilih umat Islam sebagai umat tauhid, dan sekarang posisi people of the book sudah tidak lagi menjadi umat pilihan. Dan kemudian kalau kamu tidak menerima itu, maka atau menolak itu, Allah akan menghinakan. Dan sekali lagi, pemilihan itu bukan karena mereka karena memiliki alasan-alasan yang lain, tapi karena 2 hal. Satu, karena takwa dan amal soleh. Dan pemilihan dari Allah itu bukan menjadi misalnya orang menjadi bertambah emas peraknya, hartanya, syahwatnya, enggak. Jadi standar ya untuk melihat
bagaimana kalau Allah memilih satu community itu adalah jika takwa dan amal solehnya semakin baik, kira-kira begitulah. Oke, itu poinnya untuk memudahkan. Nanti ini akan mudah kalau kita sudah jelaskan semuanya. Saya berjanji di akhir, nanti kalau kita sudah mungkin sudah sampai separuh dari surah Ali Imran atau berapa yang kita dapatkan, kita kembali ke mind map untuk memetakan pemikiran kita. Oke, saya mereview ulang sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari dari 4 ayat. Ya, jadi yang pertama, penurunan wahyu diungkapkan dengan 2 ya dalam Al-Qur'an, satu at-tanzil yaitu kata nazzala dan al-inzal dengan menggunakan kata kerja anzala. Oke. Untuk apa ini? Yang pertama karena untuk menunjukkan Allah yang maha tinggi. Satu, untuk menunjukkan otoritas yang jauh lebih tinggi karena orang zat yang memiliki otoritas atas kita berarti itu ada di atas kita. Ya, salah satunya untuk menunjukkan pengagungan Allah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim yang pertama, yang kedua itu juga menunjukkan bahwa dia autoritatif terhadap diri kita. Yang pertama, yang kedua menunjukkan bahwa Quran ini tidak berasal dari dunia, tapi berasal dari sana, sesuatu yang tinggi, tempat yang tinggi. Karena dia merupakan kalamullah. Kalamullah. Oke. Yang kedua, kenapa kok ada nazzala dan anzala? Satu, karena turunnya Al-Quran itu disesuaikan dengan konteks. Ya. Jadi anzala merujuk kepada turunnya Al-Quran sekali, yaitu dari Lauhul Mahfud kepada langit pertama di dunia. Sementara kata nazzala menunjukkan turunnya Al-Quran sesuai konteks. Karena itu membutuhkan waktu 23 tahun. Ini untuk memudahkan umat Islam memahami ayat-ayat Allah, sekaligus juga bagaimana setiap kejadian dalam rentang waktu 23 tahun kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya itu dibimbing dengan wahyu. Sehingga umat belakangan seperti kita akan mudah kemudian menjadikan itu sebagai example. Karena sejarah hakikatnya adalah sama. Yang berubah hanyalah bentuk luarnya. Tapi hukum sejarahnya sebenarnya sama, perubahan zaman itu. Karena itu turun Al-Quran yang bersifat gradual itu penting untuk menyesuaikan dengan konteks, dan buat kita yang hari ini menjadi umat akhir itu juga memudahkan kita karena kita sekarang mendapati teks dan konteks, dan itulah cara terbaik di dalam memahami Al-Quranul Karim. Kita tahu ayatnya dan kita tahu konteksnya, sehingga kemudian cara kita memahami ayat menjadi lebih baik dan menjadi mudah juga kita mengimplementasikan ayat-ayat Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, background ayat ini untuk mengingatkan lagi adalah berkenaan dengan teologinya orang Kristen, ya. Sebagaimana yang kita ketahui, utusan orang Nasrani Bani Najron, yaitu Najron itu satu lembah di antara Yaman dan Saudi sana, ya, ada tempat namanya Najron. Mereka dari sana datang ke Rasulullah SAW, tinggal di masjid, berdiskusi berhari-hari dengan Rasulullah SAW berkenaan dengan klaim mereka bahwa Nabi Isa adalah anaknya Allah, dan Rasul membantahnya. Jadi terjadi diskusi yang sengit berhari-hari. Isunya tentang Isa, klaim mereka adalah jadi mereka ini menjadi tim afirmatifnya, yang Rasulullah SAW menjadi oposannya. Ya, dia menyatakan bahwa Nabi Isa adalah Allah, anaknya Allah SWT. Sementara Rasulullah SAW mereject semua, membantah, mendebate argumentasi mereka dengan berbagai alasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya, semua dibantahkan. Pertanyaannya adalah, apakah diskusi atau debat itu berakhir dimenangkan dengan Rasulullah SAW? Sebenarnya kalau kita sebagai observan saat itu mungkin akan melihat kemenangan berada di pada Rasulullah SAW. Tapi karena mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya problemnya bukan pada hati, bukan pada akal mereka, tapi pada hati mereka tidak mau menerima kekalahan tersebut. Dan mereka tetap insist dengan pendapat mereka, argumentasi mereka.
sehingga kemudian Rasul mengajak bermubahalah. Ya, yang nanti pada ayat yang ke-61 kita sampai pada konsep mubahalah. Kenapa sih Al-Quran, kalau kita perhatikan, nanti setelah ayat ini nanti kita diantarkan kepada konsep muhkamat sama mutasyabihat. Ini sangat penting dan ini sangat menarik menurut saya untuk kita benar-benar memahami konteks ini, karena nanti ternyata salah satu kesalahan kita di dalam menafsirkan Al-Quranul Karim adalah karena orang memiliki watak seperti Nasrani Banu Najran. Ya, Nasrani Banu Najran. Dia sebenarnya punya masalah dengan hatinya, ya, yang nanti Al-Quran menggambarkan kalau kita sudah sampai di ayat yang ke-7 dari Ali Imran. Ya, Ali Imran. Karena mereka mengkut istilah-istilah Al-Quran, ya, atau ayat-ayat Al-Quranul Karim yang kemudian oleh Rasulullah dibantah. Ya. Itu yang kedua, sebagaimana yang telah kita diskusikan. Ya. Yang ketiga, poin kita adalah sebagai tambahannya, Taurat sama Injil itu ada perbedaan antara yang kita pahami menurut Al-Quranul Karim dan apa yang kita dapati pada zaman ini. Taurat sama Injil dalam pemahaman Al-Quran adalah dua kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sementara yang kita dapati hari ini itu sesuatu yang boleh jadi tidak sama persis dengan apa yang dimaui oleh Al-Quranul Karim. Karena itu prinsipnya sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, kita tidak boleh mendustakan semuanya dan juga tidak boleh menyalahkan semuanya. Ya, hanya sebagai tambahan saja, satu, Taurat, ini menurut ulama Basrah, kalau itu dianggap sebagai berasal ngikuti wazan bahasa Arab, ngikutin wazan fau'alah. Jadi awalnya bacanya fauriyah, tapi kemudian taknya diganti, kemudian menjadi Taurah, kira-kira begitulah, wawunya diganti. Kalau dalam bahasa hari ini, ya kalau kita perhatikan, ini yang disebut Taurah hari ini adalah dalam bahasa Ibrani, Taurah artinya syariat, isinya saya ambil semuanya ini dari Tafsir Munir, punyanya Sewahba Zuhaili. Ya. Taurat itu isinya ada 5 sifir, atau 5 buku, 5 lembaran awalnya. 5 bagian kitab. Yang pertama namanya Sifrut Takwin atau kitab kejadian. Kedua adalah Sifrul Khuruj, kitab keluaran, Exodus. Kemudian Sifrul Lawiyin, ya ini salah satu keturunannya Nabi Yakub sebenarnya, atau kitab Levi. Ya. Kemudian Sifrul Adad, kitab bilangan. Sifru Tasniyatil Ishtirak, kitab ulangan. Nah, bangsa Yahudi mengatakan sifir-sifir ini ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau detik hari ini kita bilang Taurat, isinya ya 5 ini. Yang oleh orang-orang Yahudi sekarang disebut sebagai Taurat. Orang Nasrani kemudian terhadap 5 kitab ini, mereka menyebut sebagai Al-Ahdul Qadim atau Perjanjian Lama, Old Testament atau Al-Atiq. Kitab Perjanjian Lama ini mengandung kisah para nabi, sejarah Bani Israel sebelum datangnya Al-Masih. Jadi kalau kita melihat Taurat hari ini, ya ini yang diklaim sebagai tulisan Nabi Musa alaihissalam. Karena itu sebagai kitab Taurat sebagaimana yang ada di dalam Al-Quranul Karim, memang kita tidak dapatin kitab dalam pengertian sebagaimana yang diturunkan dahulu kepada Nabi Musa alaihissalam. Oke. Injil begitu juga. Injil adalah bahasa Yunani, artinya ta'limul jadid atau ajaran yang baru atau al-bisyarah, good news, ya, good news. Ini juga sama. Kalau kita perhatikan, dia dibagi menjadi 4 bagian. Ada Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Lukas, ya. Luke, Mark, John, Matthew sama ada 4 bagian. Nah, kalau kita perhatikan, ini juga ditambahi lagi dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan murid-muridnya Nabi Musa, Al-Hawariyun. Ada lagi catatan Paul, ya. Ada Petrus, ada Yohanes, Yakub, mimpi-mimpi John, The Baptist, dan segala macamnya. Yang semuanya ini
ditulis 1 atau 2 abad, 1 century, 1 atau 2 abad setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Dan tidak memiliki sanad yang tersambung kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi klaim mereka inilah yang disebut dengan Injil. Itu yang saya maksud di awal tadi. Jadi kalau kita membicarakan Injil sebagaimana di Al-Quran, sebenarnya sudah tidak ada. Lah, tetapi apakah Injil yang ada sekarang itu tidak ada benarnya sama sekali? Juga salah. Ada benarnya, karena mungkin beberapa masih ada yang ditulis oleh Yohanes mungkin, oleh Matius mungkin, oleh Lukas mungkin, wallahu a'lam. Karena sifat kita terhadap Taurat dan Injil adalah tidak menyalahkan seluruhnya dan tidak membenarkan seluruhnya. Dan itulah fungsi Al-Furqan, sebagaimana penjelasan kita kemarin. Oke, yang terakhir kita kemarin yang harus ada di otak kita adalah fungsi dan karakter Al-Quran yang ada 3 itu. Ya, saya tidak menjelaskan lagi. 1 sebagai huda, 2 sebagai musaddiq, 3 sebagai furqan. Ya, furqan. Hanya untuk mengingatkan, hudan itu orang yang belum dapat sama sekali tidak dapat bukan orang beriman ya. Jadi misalnya orang yang tidak tahu jalan, saya tahu enggak, orang yang tersesat yang pertama karena dia tidak tahu jalannya, ya. Sama sekali tidak ada ilmu, tidak punya ilmu, maka yang dia butuhkan adalah hudan atau hidayah. Oke. Yang kedua, kalau orang tersesat, jenis yang kedua, tersesat, tapi sebenarnya dia sudah punya ilmu awalnya, tapi tersesat. Ya, sebenarnya dia punya ilmu, tapi tersesat. Ya, atau punya ilmu atau punya iman. Tapi kemudian tersesat, namanya dia tersesatnya namanya ghawayah. Kalau di sini namanya dhalalah. Oke. Dia membutuhkan hidayah. Kalau yang di sini membutuhkan irsyad sebagai tambahan saja. Oke. Jadi Quran itu fungsi pertama adalah menghilangkan dhalalah ini, kepekatan, dan itu fungsi yang pertama, hudan ya. Musaddiq tadi, jadi fungsinya setelah kita diskusikan kemarin ya, hanya untuk ini mereview saja sebentar agar kita tidak lupa. Musaddiq kemarin mulai validate, invalidate dan segala macam. Yang furqan kemarin kita sampai pada kesimpulan yang pertama membedakan mana yang benar, mana yang salah, yang hak. Yang kedua melahirkan separation ya atau pemisahan. Oke, itu kemarin yang sudah kita bahas. Kita masuk sekarang ke bagian yang baru di ayat yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa 'alaihi, ya, tidak tersembunyi alaihi bagi Allah SWT. Tidak ada yang tersembunyi. Apa yang tidak tersembunyi? Syai'un, anything. Syai'un merujuk kepada apapun saja, namanya syai'. Di mana fil ardi wala fis sama, baik yang ada di bumi dan yang ada di langit. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi baginya, sesuatu apapun saja, baik dia berada di dunia dan ada di langit. Pertanyaan saya sekarang, kenapa kok tiba-tiba setelah Allah menjelaskan tentang wa anzalat Taurat wa anzalal furqan, tiba-tiba kemudian innallaha la yakhfa. Seakan-akan kita susah mencari kaitannya. Kita harus lihat konteksnya dulu. Kita ingat konteksnya dulu. Konteksnya adalah sebagaimana yang saya jelaskan tadi sebagai review ulang, adalah berkenaan dengan debat yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Nasrani Bani Najran. Misalnya saya kasih riwayat yang lain ya dari Ibnu Jarir misalnya, beberapa debat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan Yahudi Bani Najran. Misalnya dia berkata, ini contohnya ya, kata dia, orang ini mereka berkata, man abahu, siapa kedua orang tuanya
Nabi Isa alaihissalam. Wa qalu 'ala Allahil kadhib wal buhtan. Faqala lahumun nabi. Nabi kemudian berkata, kata Nabi, alastum ta'lamuna annahu la yakunu walad illa wa huwa yushbihu abah. Kata dia, tidakkah kamu tahu sesungguhnya orang tua itu, kalau ayah sama ibu itu, kalau seorang ayah itu, kalau punya anak, mesti anaknya akan memiliki kemiripan dengan bapaknya. Dia menyatakan, oke, iya. Alastum ta'lamuna. Oke, berarti kalau kamu ngeklaim ya Nabi Isa itu adalah anaknya Allah, maka mestinya Nabi Isa memiliki similaritas, memiliki kemiripan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, maka klaim yang pertama kata Nabi, alastum ta'lamuna anna rabbana hayyun la yamutu anna Isa ya'ti alaihil fana. Bukankah Allah itu hayyun, maha hidup, tidak akan bisa mati, dan Nabi Isa itu mati? Qalu bala. Klaim pertama, lihat cerdasnya Rasulullah SAW. Karena Nabi berarti kalau dia ini tidak mirip, yang satu hidup terus, yang satu mati, yang satu fana. Nabi kemudian meneruskan, bukankah kamu tahu sesungguhnya Rabb kita adalah Allah itu qayyum, ya, dia yang mau maintain segalanya dan seterusnya, ngasih makan, menjaga, mengasih rizki dan seterusnya. Dan bukankah Isa tidak melakukan hal tersebut? Dia menjawab, mereka menjawab, bala, iya, kamu benar. Lihat, jawaban atas debat Rasulullah SAW yang mendebat orang-orang ya Nasrani Bani Najron itu nanti direkam oleh ayat yang kemarin kita diskusikan itu. Ketika Allah menyatakan Al-Hayyul Qayyum. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan. Nabi kemudian menyatakan, "Fahal yamliku Isa min dzalika syai'an?" Memangnya Nabi Isa, saudara tadi ya. Terus Rasulullah SAW, "Afalastum ta'lamuna anna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'?" Kata Rasulullah SAW. Apakah kamu tahu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah itu sesuatu pun di bumi dan di langit sana? Mereka menyatakan iya. Rasul kemudian menyatakan, "Fahal ya'lamu Isa min dzalika syai'an illa ma 'ullima?" Apakah Nabi Isa itu mengetahui hal tersebut juga? Ataukah Nabi Isa itu hanya mengetahui sesuatu yang memang Allah diberikan pengetahuan kepadanya? Mereka menyatakan, benar. Ya, jadi memang Nabi Isa tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemiripan sama sekali. Nah, sekarang perhatikan. Jadi ayat ini turun sebagai respon apa? Ini respon debat tadi itu. Allah kemudian menyatakan di ayat ini menguatkan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga menjadi bantahan kita nomor 3, bantahan surah Ali Imran terhadap teologinya orang Nasrani. Yang pertama dengan Al-Hayyu, yang kedua dengan Al-Qayyum, yang ketiga dengan sifatnya Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, jadi kita akan memahami ayat ini, konteksnya adalah karena itu. Allah kemudian menyatakan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita maknai ayat ini yang pertama adalah maka sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi bagi dia di langit dan di bumi. Sebagai refutation apa? Klaim kamu yang menyatakan Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Isa tidak memiliki pengetahuan sebagaimana Allah memiliki pengetahuan. Ada sekian banyak hal yang tersembunyi dari Isa alaihissalam, sementara Allah tidak. Yang pertama. Yang kedua, ayat ini sebenarnya membuka kemunafikan pada mereka atau apa yang disembunyikan oleh mereka. Karena sebenarnya mereka menyembunyikan. Dia itu dalam hatinya ada kekufuran. Di dalam hatinya dia datang ke Rasulullah bukan untuk mencari information, untuk mencari clarification, untuk mencari truth, untuk mencari true knowledge. Nanti kita perhatikan ya, ada orang yang memahami agama atau mencari belajar tafsir Al-Quran, ya, terutama dalam debat, hati-hati. Kalau kita berkonfrontasi, kita tanya sama orang misalnya, ada sekian banyak contoh ya, saya ambil contoh. Saya katakanlah, saya punya pendapat A, dan itu menjadi sesuatu yang saya yakini di dalam hati saya. Kemudian saya tanya,
makna tentang ayat yang saya yakini maknanya harus A. Saya tanya sama Wan Mas Lukma, apa makna ayat ini? Wan Mas Lukma kemudian menjelaskan maknanya adalah B. Kalau saya adalah orang yang sungguh-sungguh mencari the truth, orang yang mencari benar-benar mencari knowledge, maka saya akan drop pendapat saya tentang yang A tadi dan saya akan mengambil pendapat B, kan begitu. Kenapa? Karena hati saya tidak ada masalah untuk menerima kebenaran. Karena memang yang saya cari adalah I'm seeking the truth. Saya adalah the real seeker of knowledge. Saya mencari ilmu, misalnya. Lah, Allah itu dengan ayat ini ingin menjelaskan juga, membongkar apa yang ada di dalam hatinya orang-orang Nasrani Bani Najran. Bahwa mereka itu ada something wrong di dalam hati mereka. Yang mereka itu sembunyikan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi nggak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kira Allah nggak tahu rencanamu datang ke Madinah untuk bertanya kepada Rasulullah? Kamu tidak sedang bertanya tentang siapa hakikatnya Nabi Isa alaihissalam. Kamu punya rencana sendiri. You punya guide. You punya plot sendiri. Dan Allah menyatakan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Jadi renungkan, ayat ini begitu turun itu didengar oleh audien berbeda-beda impact-nya. Bagi kita orang beriman, impact-nya adalah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah SWT. Tapi bagi people of the book maknanya beda lagi. Bagi dia juga criticism, ini kritik yang sangat keras bagi mereka dan seterusnya, ya. Ada ulama lain, ulama tafsir yang lain saya lupa apa, Ibnu Ashur tadi malam saya baca, itu juga menghubungkan kepada apa yang dia tidak ketahui, kalau Allah itu memiliki tentara yang sangat kuat, yang Allah meletakkan tentara itu di langit dan di bumi, yang tidak diketahui oleh orang-orang ini. Jadi begitu turun ayat Al-Quranul Karim, salah satu fungsinya adalah apa? Furqan. Kalau turun Furqan, apa yang terjadi? Karena Al-Quran itu membawa kebenaran, maka yang namanya the truth sama the false tidak bisa campur. Dia akan membentuk kelompoknya sendiri. Dia akan tidak bisa dicampur antara yang benar sama yang salah. Nah, pada konteks Quraisy atau konteks Madinah pada saat itu, orang-orang yang melawan Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang kuat. In business, in politics, in militer, semuanya mereka orang-orang kuat. Dan mereka merasa bahwa saya bisa mengalahkan Muhammad dan kelompoknya. Saya bisa mengalahkan orang-orang mukmin. Apa yang dia tidak ketahui? Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dia tidak tahu kalau Allah juga punya tentara yang Allah letakkan di dunia, yang Allah letakkan di langit sana. Walillahi junudus samawati wal ard. Tapi mereka tidak tahu. Mereka berbangga-bangga dengan kekuatan yang mereka miliki, kekuasaan yang mereka miliki, harta yang mereka miliki, yang mereka menyatakan bahwa saya bisa mengalahkan Muhammad. Tapi dia lupa bahwa Allah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Mereka yang tersembunyi dari mengetahui malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nanti kejadian di perang Badar ketika Allah menurunkan malaikatnya untuk memenangkan orang-orang mukmin. Itu maksudnya innallaha la yakhfa. Oke. Kita lihat sekarang misalnya Imam Qurtubi menjelaskan ayat ini, hadza khabarun, ayat ini adalah informasi an ilmihi ta'ala bil asya' ala tafsil, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu secara terperinci, in detail. Pengetahuan Allah terhadap apapun saja itu tahu sampai in detail. Bukan hanya sekedar tahu, tapi tahu ala tafsil, in detail. Wa mithluhu fil Quran katsir. Ayat semacam ini banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Fahuwal alim bima kana wa ma yakunu wa ma la yakun. Allah itu pengetahuannya tahu masa sekarang, masa yang lalu, dan masa yang akan datang. Karena waktu itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan Allah meliputi semuanya. Fakaifa yakunu Isa ilahan au ibna ilah wa huwa takhfa alaihi al-asya. Kata Imam Qurtubi, menarik sekali.
Bagaimana mungkin Isa kemudian kamu klaim menjadi Tuhan atau menjadi anaknya Tuhan, padahal dia nggak tahu banyak hal. Wa huwa takhfa alaihil syai', dan dia tersembunyi dari berbagai hal itu. Maka ayat ini sebenarnya adalah kritik sekali lagi kepada teologinya orang-orang Nasrani. Imam Jalaluddin As-Suyuti misalnya ya dalam tafsirnya Durrul Mansur menyatakan qad alima ma yuriduna wa ma yakiduna wa ma yudahuna biqaulin fi Isa ij'aluhu rabban wa ilahan ya wa indahum min ilmihi ghairu dzalik ghirratan billah wa kufran bihi. Ya, Allah tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka bikin plot, itu yang saya maksudkan tadi, tufi. Ya, apa yang mereka kehendaki, sebenarnya motifnya, apa yang mereka punya kait mereka, dan seterusnya, ya tentang Nabi Isa. Allah tahu bagaimana mereka menjadikannya Tuhan. Mereka tidak bertanya, memang itu yang tersembunyi dalam hatinya. Dan Allah tahu itu. Ya, oke. Terakhir misalnya, kalau Tahrir At-Tanwir menjelaskan, Imam Thahir Ibnu Ashur menyatakan, menarik, istiqnaf, kalimat ini adalah kalimat baru, pembukaan, ya, innallaha la yakhfa, yatanazzalu manzilatal bayan. Ini oleh Allah SWT diletakkan sebagai penjelasan tentang sifat Allah yang al-hayy. Oke, sifat Allah yang hayy. Jadi diskusi kita kemarin, cara Allah melawan teologinya orang Kristen sebenarnya cukup dengan dua itu. Jadi cara kita ya yang diajarkan Al-Qur'an untuk merefute teologinya orang Nasrani hanya dengan dua asma Allah SWT, Al-Hayy, Al-Qayyum. Nah, ayat ini menurut Ibnu Ashur adalah ini penjelasan dari asma Allah Al-Hayy. Ya. Karena ilmunya Allah itu li'anna umumal ilm yubayyin kamalal hayah. Waji'a bi syai' huna li'annahu minal asma' al-ammah. Ya, karena Allah itu al-hayy ya, yang maha hidup, li'anna umumal ilm yubayyin kamalal hayah. Karena umumnya pengetahuan itu menjelaskan tentang kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup dan semuanya ada dalam pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi wala fis sama ila akhirih ya. Sudah kita anggap selesai saja karena sudah ayat ke-5. Jadi sekali lagi ayat ke-5 ini adalah menjelaskan tentang refutation sekali lagi kepada orang-orang Nasrani untuk konteks audien orang-orang Nasrani, people of the book. Sementara untuk kita makin menegaskan tentang kamaliyahnya Allah, terutama dalam sifatnya al-hayy, yang maha hidup. Karena sempurnanya maha hidup itu adalah kalau dia juga punya pengetahuan yang sempurna. Ya, Anda tidak bisa dianggap benar-benar hidup kalau masih ada sesuatu yang kita tidak ketahui. Ya, jadi Allah al-hayy, tidak ada yang tertutup, semuanya ada dalam pengetahuan Allah SWT. Kenapa? Karena Allah al-hayy. Karena Allah al-hayy. Oke, itu ayat yang ke-5. Kita masuk sekarang ayat yang ke-6. Ayat ke-6, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha, la ilaha illahu al-aziz al-hakim. Kalau kita mengikuti Ibnu Ashur, maka bisa kita mudah ya mengira-ngira kalau ayat 5 adalah bayan tafsili atau penjelasan lebih lanjut dari nama Allah Al-Hayy, maka ayat ke-6 adalah penjelasan dari nama Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum, karena Allah yang maintain tadi. Allah yang merawat, memaintain segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk kita. Dan Allah menunjukkan bagaimana Allah ngerawat, ya memastikan kita sampai nanti establish sejak kapan? Sejak kita sendiri tidak tahu kalau kita ini di-maintain. Yaitu saat kita berada di rahim kedua ibu kita. Itu maksudnya nanti kita diperhatikan. Walladzi yusawwirukum. Jadi ayat ini, atau kita lihat sekuennya ya, adalah bayan tafsilinya atau penjelasan detailnya tentang nama Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum. Oke. Huwallazi, dia Allah Subhanahu wa taala
Alladzi yusawwirukum, yang yusawwir, dari kata sawwara, ya, artinya dari kata sara nanti sebenarnya. Atas sara itu dari kata sara, ya. Ini sara, ya, sad, alif, sawara, ya, wawunya sebenarnya huruf ilatnya sara, artinya aimala, ya. Sara artinya mala, ya. Sayangnya saya tidak bisa nulis bahasa Arab di sini. Sara artinya sama dengan mala, condong artinya, condong atau incline, ya. Jadi makna asalnya. Kenapa kemudian kok berarti menjadi memahat atau menggambar? Karena orang yang menggambar itu berusaha atau memiliki kecondongan hasil gambarannya sama dengan yang asli. Jadi orang itu kalau menggambar atau memahat, dia berusaha sebisa semirip mungkin dengan yang dia gambar. Karena itu disebut dengan sara, ya, atau mala maknanya. Oke. Kemudian kata ini menjadi dimaknai dengan makna memotret untuk bahasa modern, ya, membentuk, mengubah. Karena itu taswir adalah mengubah atau menjadikan sesuatu dalam bentuk yang lain, ya, yang berbeda dari bentuk asalnya. Ya tentu saja karena dia adalah bisa berupa gambaran atau bisa picture atau bisa berupa statue atau berupa patung, ya. Yusawwirukum tadi, ya, dari kata surah, dari kata sara, kecondongan. Karena itu taswir, tapi ada ulama yang menyatakan taswir bukan menggambar sebenarnya lebih tepatnya, tapi memahat karena semirip mungkin, ya. Karena ini dikaitkan dengan molding, ya, berkaitan dengan bagaimana bikin makhluk hidup yang ada di dalam rahim. Maka kalau itu diartikan menggambar memang kurang dekat maknanya, lebih tepat mungkin seperti memahat, ya. Itu maknanya yusawwirukum. Jadi Allah yang melakukan proses taswir di dalam rahim yang kita semuanya nggak tahu. Kalau kita pikirkan, masya Allah, ya. Jadi di gen kita, kemudian di molding kita ditentukan, ya Allah, tanpa kita ketahui. Bahkan ada salah seorang dokter di Amerika yang masuk Islam karena dia merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah hal yang menarik tentang embriologi begini. Dan dia cerita hal yang menarik, kata dia, bahwa saat kita tidur itu nanti tubuh kita itu akan mengeluarkan, saya lupa, saya bukan orang biologi sayangnya, ya. Kata dia nanti di bagian tertentu mana dari seluruh tubuh kita ini nanti akan mengeluarkan enzim tertentu, padahal kita saat itu tidur, yang nanti akan menjadi susunan. Begitu nanti orang bangun, matanya tetap sama, bentuknya semacam itu, tangannya tetap sama, akan begitu. Dan itu ternyata ada proses yang kita tidak ketahui prosesnya itu. Karena boleh jadi nanti bisa berubah sebenarnya. Tapi Allah yang maintain itu. Kata dia, siapa yang menjadikan kemudian keluar enzim itu, bagaimana prosesnya, kata dia, menakjubkan sebenarnya kalau difikirkan. Nah, itu gini, ya, maksud saya kita ini jangan memudahkan makna tafakkur, ya. Kerja fikir itu mestinya ujungnya adalah melahirkan sains, ya. Jadi kalau kita tafakkur terhadap Al-Qur'an, itu tidak hanya sekedar berpikir nonton buah mangga, warnanya hijau, indah banget, ya, kemudian jadi kuning, aduh manis. Bukan hanya sekedar begitu tafakkur itu. Tafakkur itu ujungnya adalah sains, scientific discovery. Maka sebenarnya orang yang sungguh-sungguh tafakkur terhadap ayat-ayat Allah itu ya saintis, biologis, kemis, itu orang-orang yang tafakkur sebenarnya. Lah kita ini kalau tafakkur paling banter kan hanya mencari, oh indahnya, ya, mentari itu, ya, hanya begitu. Wong kita tidak mendalami sungguh-sungguh. Jadi orang yang mengoptimizing, yang benar-benar menggunakan, utilizing their brain untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Itu namanya tafakkur. Begitu juga dia lakukan terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dia gunakan inteleknya, para ulama berpikir kenapa ini begini, susunannya begini, dan seterusnya. Namanya tafakkur. Namanya tafakkur. Karena itu memang tafakkur lebih banyak membutuhkan previous knowledge. Kita harus punya ilmu alat. Misalnya, tafakkur Quran misalnya, tentu saja membutuhkan sekian banyak alat. Harus jago nahwu, harus tahu balaghah, harus tahu begitu, sehingga proses tafakkurnya menjadi maksimal. Begitu juga ayat-ayat yang kayak begini. Sehebat apapun orang dalam bahasa Arab, kalau dia tidak punya background di biologi, tidak bisa dia tafakkur dengan baik. Kenapa? Karena itulah misalnya yang harus dilakukan oleh teman-teman kita di bidang biologi misalnya, dan seterusnya. Tadabbur bisa semua orang, karena tadabbur menggunakan hati kita. Ya, dia jauh lebih terbuka untuk semua orang. Ya, karena itu Al-Quran menyatakan afala yatadabbarun Al-Quran, kata Al-Quranul Karim. Karena itu untuk kita semuanya, untuk kita semuanya. Dia lebih menemukan perenungan, refleksi terhadap diri kita, apa kira-kira impact ayat ini buat saya, dan seterusnya. Bagaimana saya hidup dengan ayat ini, impact apa mestinya yang saya harus lakukan, dan seterusnya. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi taswir itu Allah yang mentaswir kita fil arham, di dalam rahim, jamak dari rahim atau womb, ya, apa namanya, rahimnya ibu, kaifa yasha. Kaif di sini bukan pertanyaan, tapi menunjukkan halah, keadaan. Allah kaifa yasha, bagaimana Allah molding, memahat sesuai kehendaknya. Pertanyaan saya, mari kita renungkan. Siapa yang bisa semuanya terserah Allah. Ini seperti coding ya, nanti Allah yang menentukan itu. Nanti giginya kayak begini, rambutnya kayak begini, kulitnya kayak begini. Nanti bahkan dijelaskan lebih detail oleh para ulama, nanti rezekinya kayak segini. Ya, nanti dia akan umurnya sekian. Bahkan nanti dia akan, semuanya sudah ditentukan. Dia akan menjadi orang bahagia atau menjadi orang yang menderita. Semuanya adalah tercantum di dalam kalimat kaifa yasha. Kaifa yasha. Itu terserah Allah. Insya-nya ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang perhatikan, yang menarik untuk kita pikirkan, Allah meletakkan semuanya itu, molding kita, ngerawat kita dari one step to another, terus di-create dari nutfah, kemudian jadi alaqah, jadi mudghah, semuanya itu. Lihat, semuanya Allah letakkan dalam kasih sayangnya. Pertanyaan saya, apakah Allah melakukan itu semuanya untuk sebagai misalnya Allah melakukannya dengan biasa saja? Enggak, dengan cinta, dengan kasih sayangnya yang paling utama, sampai tempat Allah memolding semuanya itu, kita ini diletakkan di arham, yang artinya juga kasih sayang. Sehingga maksudnya apa? La ilaha illahu, yang kamu nggak tahu semuanya itu. Hatta saat kamu nggak tahu apa-apa, Allah sudah sayang kepada kita, cinta sama kita, memastikan perjalanan yang awalnya dari sperm and ovum itu, kemudian sempurna, terus dia step by step, terus bergerak makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna, dengan desainnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qayyum. Nah, itulah namanya qayyum. Nah, nanti kita pikirkan, apa hubungannya Ustaz dengan Nasrani tadi? Mari kita pikirkan. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Dia Allah, Al-Aziz, Al-Hakim. Lihat ujung kalimatnya sekarang. Allah menggunakan kata Al-Aziz, yang maha perkasa, yang tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa. Maunya Allah begini-begini. Semua ketentuan itu Allah yang menentukan. Nanti kita usianya akan berapa, kulitnya kayak apa, semuanya ada dalam ketentuan Allah SWT. Ya, Al-Hakim, yang semuanya dilakukan dengan penuh kebijaksanaan. Ya, semuanya well organized, semuanya well neat. Itu Al-Hakim. Cara Allah bikin kita ini semuanya paling sempurna, masya Allah. Lah, nanti kenapa ini? Karena Allah menyatakan, lu semua itu aku yang bikin. Termasuk kamu tidak tahu dan segala macamnya. Sekarang renungkan bagaimana Adam aku ciptakan. Ya,
Lah, bagaimana Isa kuciptakan, bagaimana manusia biasa. Ada yang kuciptakan tanpa bapak dan ibu, ada yang aku ciptakan tanpa bapak, ada yang kuciptakan dengan bapak dan ibu. Tapi semuanya adalah aku, kaifa yasha. Nah, yang menarik, klaim dari orang-orang Nasrani yang datang ke Rasulullah SAW adalah mereka ngotot bahwa Nabi Isa adalah Tuhan atau Nabi Isa adalah anak Tuhan karena apa? Karena dia tidak punya bapak. Maka salah satu klaim alasan mereka Nabi Isa itu mestilah adalah anaknya Tuhan karena dia tidak punya bapak. Maka bapaknya adalah Tuhan. Nah, ini kan tafsir yang seenaknya. Kenapa? Allah kemudian menyatakan, "Loh, kamu itu tidak punya pengetahuan. Ya, hanya karena kemudian tidak punya bapak, kamu pikir bahwa dia adalah anaknya Tuhan. Bok, kamu pikir itu. Kamu memang tahu apa saat sperm dan sperma itu kemudian aku molding dan seterusnya dan seterusnya. Agar orang itu punya kesadaran bahwa Allah yang membuat, bukan kamu sampai hanya pada titik orang bisa menjadi manusia itu harus punya bapak ibu. Bukan itu. Karena kemudian kalau di situ kita ini tidak sampai ke ujung, bukan sampai di ultimate knowledge. Karena ultimate knowledge-nya itu adalah Allah the creator, bukan bapak ibu kita. Lihat perbedaannya ya. Jadi kesalahan orang berpikir tafakur yang tidak mendalam adalah karena kemudian dia berhenti kepada bapak dan ibu. Dia punya pengetahuan yang sangat sempit bahwa untuk menjadi manusia itu harus ada bapak dan ibu. Jadi sebenarnya siapa yang creator di sini? Orang itu sendiri. Karena dia bikin aturan sendiri bahwa creation of human being harus memiliki ayah dan ibu. Ini yang membuat dia tidak benar di dalam cara berpikir. Karena kemudian di awal dia sudah bikin asumsi itu. Yang tidak ilmiah. Karena mestinya orang harus sampai bagaimana creator atau Allah SWT melakukan proses creation-nya. Dan proses creation itu Allah kemudian ngasih tahu sama kita. Memangnya kamu bisa menentukan proses creation of Allah bahkan pada dirimu sendiri kamu tidak tahu. Bagaimana kamu ditentukan oleh Allah SWT. Kulitmu, hidungmu, rambutmu, warna kulitmu, bahkan usiamu sendiri kamu tidak tahu. Dan sekarang kamu claiming bahwa Nabi Isa itu adalah pasti anaknya Allah. Hanya gara-gara dia tidak punya Musa, tidak punya ayah. Memangnya seberapa dalam pengetahuanmu tentang Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah ya. Bahkan tentang dirimu, ini kritik yang sangat tajam sebenarnya kalau kita pikirkan. Seakan-akan Allah menyatakan you know nothing about yourself. Bagaimana kamu bisa sekarang ngeklaim kamu merambah ke wilayahnya Nabi Isa alaihissalam kepada orang lain, hatta dirimu sendiri kamu tidak tahu. Terus kamu klaim bahwa Isa adalah anaknya Tuhan. Itu kan kalau orang bisa berpikir mendalam, itu pukulan yang sangat telak dalam debat sebenarnya. Karena kalau kita nggak tahu bagaimana dulu saya waktu in the state of misalnya nutfah atau alaqah, sekarang saya klaim bahwa berarti pasti Isa adalah anaknya Tuhan. Coba itu di-compare misalnya ya. Saya misalnya nggak tahu apa-apa tentang sperm, tentang ovum yang dulu menjadi saya. Terus kemudian saya nempel di rahim ibu saya dalam bentuk alaqah, terus jadi mudghah, dan seterusnya. I know nothing sampai hari ini. Andai tidak ada orang yang hamil, saya tidak tahu kalau saya ini berasal dari perut ibu saya. Kalau kita berpikir. Itu yang menarik untuk difikirkan dengan ayat ini. Karena itu ayat ini sebenarnya adalah pukulan telak buat akidah orang Nasrani yang pertama. Karena Allah mengkritik mereka dari qayyum. Itu yang pertama. Yang kedua, okelah kalau kamu mengklaim memang Isa adalah anaknya Tuhan, apakah Isa memiliki kemampuan yang sama dengan Allah SWT di dalam maintain itu, merawat makhluknya? Tidak punya. Karena itu, ini adalah baseless assumption yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Dan kepada kita, kesadaran kita itu harusnya apa? Dalam hubungannya dengan ilmunya Allah SWT. Tawaddu. We know nothing about Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikirkan, jangankan tentang perbuatan Allah, hatta terhadap diri kita sendiri kita nggak tahu apa-apa. Ini penting. Kenapa penting?
Karena habis ayat ini Allah cerita tentang ayatnya Allah SWT. Ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Pertanyaan saya, ada orang yang merasa bahwa dia tahu pasti tentang ayatnya Allah. Who you? Sekarang kita pikirkan. Ada orang yang dengan mudah menyalahkan pemahaman orang lain. Seakan-akan dia menjadi wakilnya Tuhan. No, that's wrong. Yang benar itu begini. Tafsir yang benar itu begini, yang itu tafsirnya salah. Ya, dan kemudian dengan mudahnya menyalahkan orang lain. Hanya karena perbedaan misalnya. Itu yang harus kita pikirkan. Who you? Memangnya kamu mewakili Allah? Memangnya kamu punya ilmu sebagai... Masya Allah. Ini mestinya yang menjadi attitude kita kemudian di dalam mengapresiasi Al-Quranul Karim. Kalau kita ini tidak tahu apa-apa tentang perbuatannya Allah, mestinya itu juga menjadi kesadaran kita ketika kita memahami kalamullah. Ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Kan itu nanti Allah membedakan dua mental manusia. Yang satu disebut dengan rasikhun fil ilm, yang kedua adalah orang-orang yang kata Al-Qur'an fi qulubihim zaighun. Ya, memang di hatinya ada kecondongan untuk kecondongan dirinya sendiri, ya, untuk salah kemudian di dalam. Nah, itu pelebaran maknanya. Oke. Kita lihat sekarang bagaimana tafsir Tahrir wa Tanwir di dalam menjelaskan ayat ke-6 ini, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Kalimat ini sama kalau yang ayat ke-5 menjadi penjelas detail dari Allah Al-Hayy, maka ayat ke-6 adalah penjelasan detail dari Allah Al-Qayyum. Jadi dia memberikan penjelasan tentang makna qayyumiyah. Ya, kata Ibnu Ashur, ya, menjelaskan tentang makna al-qayyumiyah dengan mengambil taswirul bashar. Bagaimana Allah molding, bagaimana Allah menciptakan kita, membentuk kita, ya, sehingga sampai begitu menakjubkannya itu, ya. Oke, ini sudah saya bahas tadi, saya simpulkan sebenarnya. Ya, kaifa yasha maksudnya terserah Allah. Min husnin wa kubhin, ini terserah kehendak Allah, diciptakan yang baik, yang jelek, sawadin wa bayadin, mau yang hitam atau putih, watulin qasrin, mau tinggi atau rendah, semuanya kita nggak tahu. Anak ini lahir 1,5 meter, yang ini 2 meter nanti. Misalnya kalau sudah besar, kita nggak tahu. Wasalamatin wa ahadin la ghari dzalik minasyaqawas wasa'adah. Ada Durrul Mansur, ini menarik, ya. Ada Imam Jalaluddin As-Suyuti mengutip satu riwayat yang menarik untuk kita pikirkan, meskipun kita nggak tahu, ya, karena ini terjadi di alam ghaib, kita nggak tahu. Ya. Idza waqa'atin nutfah fil arham, apabila nutfah itu diletakkan di rahim, ya, setelah terjadi zigot itu, ovum sama sperma sekarang sudah berada di rahim, kemudian dia stay di sana selama 40 hari pertama. Kemudian jadi alaqah yang menempel di dinding rahim, stay di sana arba'ina yauman, 40 hari lagi. Kemudian jadi mudghah. Mudghah stay di sana lagi menjadi 40 hari lagi. Fa idza balagha, jadi setelah 3 kali 40 hari, ya. Jadi 3 kali 40 hari sejak seorang perempuan itu pregnant, ya. Jadi kira-kira berapa bulan itu? Jadi sekitar 4 bulanan, ya. Jadi 40 hari yang pertama, 40 hari yang kedua, 40 hari yang ketiga. Jadi kira-kira say 4 months. Fa'idha balagha, setelah itu Allah menciptakan malaikat. Ya, Allah mengutus malaikat yang untuk melakukan proses taswir itu. Ya, wallahu alam, kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu, malaikatnya diutus oleh Allah. Fayatil malak, kemudian malaikat itu datang dengan membawa turab, dengan membawa debu, ya, baina usbu'ai, ya, di jari-jarinya, dan kemudian fayakhlitu fihil mudghah. Kita yang saat itu bentuknya berupa mudghah, kemudian dibentuk dengan debu itu, atau mungkin unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Wallahu alam, kita nggak tahu, ya, karena ini terjadi secara ghaib, ya. Tapi yang jelas sebagian ulama menggambarkan demikian, ya.
Jadi kemudian dicampur dengan debu tersebut, summa ya'jinuhu biha. Ya ibaratnya seperti kayak adonan roti bikin, summa yusawiruhu kama yu'mar. Dan kemudian dipahat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya kalau Allah menentukan ini laki-laki, maka dibikin menjadi laki-laki. Ini perempuan, maka dia dibikin seperti perempuan. Asyaqiyun am sa'id, dia menjadi orang celaka atau dia bahagia. Berapa rizkinya, berapa umurnya, semuanya ditentukan di situ. Ya. Kan fayaqulullah wa yaktubul malak, setelah selesai semuanya, maka orang itu fa idza mata dzalikal jasad dufina haitsu ukhida dzalikat turab. Karena itulah ada kepercayaan memang, meskipun ini tidak boleh sampai bukan akidah ya, tapi sebagian para ulama meyakini kita ini akan mati di tanah yang dulu malaikat mengambil debu saat molding kita. Kalau bahan saya ini ternyata tanah di pinggiran desa di Malaysia sana, maka pasti nanti saya akan mati di sana dan dikuburkan di sana. Kalau saya ternyata ngambilnya di England sana, misalnya di UK, maka nanti saya matinya ke UK. Mungkin kurang 1 hari saya akan pindah ke UK, mati di sana, dikuburin di sana. Ya, sebagian ulama meyakini itu karena ada riwayat ini. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Ini proses embriologi yang tidak ada dalam sains tentu saja. Karena malaikat diutus oleh Allah, biturabin. Kita juga nggak tahu apa makna hakiki dari kata turab. Wallahu a'lam. Saya hanya ingin menjelaskan saja sebagai tambahan informasi berkenaan dengan ada sekian banyak hal yang kita ini nggak punya pengetahuan apa-apa. Ya, sementara Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, wala fis sama. Jadi intinya adalah dari semuanya ini wahyu Allah, Al-Qur'anul Karim. Assalamualaikum. Ya. Wahyu Allah diturunkan kepada kita ini untuk agar kita mampu. Assalamualaikum dokter, minta maaf. Ya. Dokter, kita nak kita ada sekitar dalam 10 minit lagi. Kita nak buka kepada. Aduh, iya. Kok cepatnya waktunya ya. Saya targetnya 18, ini masih belum. Itulah dokter. Wan, kita ada extra lagi Wan. Saya rasa boleh teruskan. Wan. Ya, mungkin kita selesaikan tinggal sedikit lagi yang ayat 7, baru kita buka pertanyaan. Another 5 minutes mungkin. Jadi, jadi wahyu Al-Quran itu turun untuk menyeimbangkan kebutuhan fisik kita, kebutuhan emosi kita, dan kebutuhan spiritual kita. Ya, jadi intinya adalah sampai di ayat yang kesini itu we don't even know ourselves. Hence, we need revelation to take proper care of us. Allah knows us better than we know ourselves. Itu yang paling penting. Nah, nanti ini kita kaitkan, attitude ini kita bawa saat kita mempelajari Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Biar kita nggak merasa bahwa kita yang paling tahu tentang Al-Quranul Karim. Itu penting ya. Saya pungkasi ayat yang ke-7 ini dengan kisah Ibrahim bin Adham yang ada di dalam tafsir Ibnu Ashur dan juga ada di dalam tafsirnya, kalau saya tidak keliru, di tafsirnya Durrul Mansur. Ya, Ibrahim bin Adham, salah seorang waliullah, kekasih Allah SWT, annal qurra, orang-orang ahli Al-Quran, ijtama'u ilaih, berkumpul kepada mendatangi Ibrahim bin Adham, liyasma'u ma'indahu minal ahadis, karena dia belajar hadis kepada Ibrahim bin Adham. Faqala lahum, Ibrahim bin Adham menyatakan, inni mazhulun ankum bi arba'ati asya. Sorry ya, hari ini saya tidak bisa memberikan pelajaran. Kenapa? Karena saya sekarang overwhelmed dengan 4 hal. Saya sekarang ini disibukkan, pikiran saya ini disibukkan dengan 4 hal. Fala atafarragh li riwayatil hadis. Saya tidak bisa hari ini untuk mengajarkan hadis, saya masih pusing dengan 4 hal ini. Faqila lahu, famadzaka sughlu? Memangnya apa hal yang merumitkan dirimu itu? Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, inni atafakkar fi yaumil mitsaq. Saya ini berpikir tentang yaumil mitsaq.
hari perjanjian itu. Ya qala haula'i fil jannah wala ubali wa haula'in nar wala ubali. Ya, ketika Allah SWT menyatakan mereka ini adalah ahli surga dan saya tidak peduli, yang ini ahli neraka dan saya tidak peduli. Maka kemudian fala adri min ayyil fariqaini kuntu fi dzalik, dan aku tidak tahu saya ini nanti akan masuk kelompok yang mana. Apakah masuk kelompok ahli surga atau kelompok ahli neraka. Haitsu suwirat fir rahim, saat di rahim itu. Ya, masih ingat? Jadi saat di molding tadi 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, maka kemudian kan ditentukan rezekinya berapa, kulitnya kayak apa. Allah juga menentukan ini nanti menjadi ahli surga dan juga menjadi ahli neraka. Lah Ibrahim datang mikir-mikir, saya ini masuk yang mana ya di saat itu. Malaikat itu berkata apa kemudian? Ya kata dia, fala adri min ayyil fariqaini kuntu fi dzalikal waqt. Aku nggak tahu saat itu, ya kira-kira saya ini berada di bagian yang mana pada saat itu. Pada saat itu. Wasani haitsu suwirat fir raham, saat kita dibikin di rahim itu, malaikat kemudian dikasih wakil oleh Allah untuk menentukan, malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabb syakiyun am huwa sa'idun. Ya Allah, ini makhluk yang ini, si A ini, dia jadi orang yang celaka atau jadi orang yang gembira, dan orang yang bahagia. Dan kata Ibrahim Adham, fala adri kaifa kana al-jawab fi dzalikal waqt. Dan saya tidak tahu jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala saat molding di dalam rahim. Yang ketiga, hina yaqbitu malakul maut ruhi. Ketika malaikat maut nanti mencabut ruhku, maka malaikat itu berkata, ya Rabbi, ma'al kufri am ma'al iman. Apakah orang ini nanti digabungkan bersama orang-orang yang kufur atau orang-orang yang beriman? Dan fala adri kaifa yakhrujul jawab. Dan saya tidak tahu apa jawabannya. Warrabi, dan yang keempat, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dalam Al-Quran, nanti Allah memisahkan pada hari itu orang yang banyak berbuat dosa, mujrimun, dengan orang yang beriman. Fala adri fi ayyil fariqaini akun. Dan aku tidak tahu saya akan ada dalam kelompok yang mana. Summa qala ta'ala, la ilaha illahu, dan kemudian Allah menyatakan, la ilaha illahu al-aziz al-hakim. Al-hakim. Ya. Itu sampai ayat yang ke-6. Nanti kita lihat hubungan yang indah menurut saya, yang penting sekali menurut saya, attitude ini dan sikap kita nanti diajari salah satu cara menafsirkan Al-Quranul Karim, terutama atas ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, ini menurut saya ini sangat penting nanti benar-benar difahami ayat ke-7 berkenaan dengan muhkamat dan mutasyabihat yang seringkali melahirkan perbedaan penafsiran. Ya. Itu mungkin Kak H atau Wan Mas Lukma, saya persilakan kalau ada yang didiskusikan. Okey, sahabat-sahabat, kita buka kepada sesi soal jawab ataupun diskusi. Kalau ada, silakan. Assalamualaikum moderator. Adakah? Ada. Saya nak bertanya boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Terima kasih moderator. Doktor. Silakan. Ya, saya sangat tertarik dengan talk doktor. Tadi doktor ada mention tafakur tu untuk kita scientific lah at the end of it. That scientific, maybe adakah ia merujuk kepada scientific dalam konteks moden ini, ataupun scientific itu adalah scientific yang Allah punya jenis scientific, because kalau scientific yang konteks moden ini dia nak melihat yang very objective, very scientific tu. Bagaimana doktor? Gini maksud saya, ada proses berpikir ya, maksud saya gini, ada scientific way of thinking ya, yang kita kenal hari ini sudah jadi metodologi tersendiri. Kalau kita berpikir saintifik, kita cari data, gathering data, diolah sampai melahirkan teori kan gitu. Jadi maksud saya olah berpikir yang paling maksimal itu wujudnya adalah ada pada kerja-kerja saintifik. Ya, scientific enterprise kalau kita pikir. Jadi kan gini,
Misalnya kalau kita menggunakan our heart misalnya, itu kan kerja-kerja yang nanti menghasilkan, ibaratnya ya, menghasilkan filosofi, menghasilkan ideas, melahirkan apalah. Tapi yang kita butuhkan adalah deep imagination, yang dibutuhkan adalah mungkin kita tidak butuh data. Gampangannya, tidak turun ke lapangan, tidak melakukan observasi, tidak melakukan dan mau kuantitatif atau kualitatif, bukan itu yang kita lakukan. Ya, sebagaimana kalau kita pergi ke tempatnya, misalnya di Jerman ada bukit tempatnya para filosof dulu, mereka migrasi, mereka pindah ke sana, stay for 1 month, merenungkan apa dan seterusnya. Itu namanya kerja intuitif, kerja batin kita dan seterusnya. Yang dalam bahasa Al-Qur'an mungkin lebih tepatnya merujuk kepada tadabbur. Tidak harus persis, saya hanya ingin menunjukkan maksimalnya kita menggunakan hati itu kayak apa sih gitu. Nah, kalau kita maksimal menggunakan otak kita atau pikir kita, brain kita, itu maksimalnya adalah ada pada kerja-kerja saintifik. Ya, bukan hanya sekedar kita melihat, maksud saya begitu, misalnya melihat trees, melihat bulan, melihat, udah kayaknya setelah melihat selesai, misalnya afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, misalnya kita datang kepada zoo, kemudian melihat unta, oh unta makannya begitu ya, that's it. Maksud saya, kita tidak benar-benar menggunakan akal secara maksimal. Maksud saya, kalau kita mau benar-benar tafakkur terhadap ayat-ayat Allah, terutama yang ada di alam, tentu ujungnya mestinya harus melahirkan scientific theory, scientific finding, itu maksud saya. Jadi, itu juga yang mestinya harus kita perlakukan, terutama terhadap ayat-ayat Allah yang bersentuhan dengan atau memiliki clue tentang scientific, tentang alam ini. Misalnya ayat Allah yang berbicara tentang pohon, tentang air, tentang apalah embriologi, tentang energi dan segala macam. Mestinya kita tidak hanya berhenti sekedar berpikir biasa, tapi mestinya itu harus dilanjutkan menjadi kerja-kerja saintifik, maksud saya. Misalnya proses bagaimana Al-Quran menggunakan istilah, katakanlah kita ambil contoh, misalnya min nutfatin amsaj, misalnya. Quran menyatakan bahwa kita diciptakan dari nutfah, ya, yaitu ovum dan sperm yang jadi satu, namanya nutfah. Nutfah bentuknya singular atau bentuk mufrad, amsaj bentuknya plural. Ini tidak menyalahi prinsip umum di dalam bahasa Arab. Biasanya mestinya adjektif itu harus sesuai dengan noun-nya. Kalau noun-nya itu satu atau mufrad atau singular, adjektifnya harus singular. Ini menarik, Quran menggunakan nutfatin amsyaj. Lah, yang kayak begini ini, kalau kita hanya berpikir, tidak sampai pada kerja-kerja saintifik, sebagaimana yang sains hari ini berkembang, yang dulu awalnya juga dari dunia Islam, misalnya, ya kita tidak akan melahirkan apapun. Dan kita tidak bisa mengapresiasi Al-Quran secara menarik. Ya, tentu secara lebih baik lagi, maksud saya. Nah, sekarang kita menjadi paham, ternyata dalam nutfah itu, meskipun dia itu singular, tapi begitu dikaitkan oleh Allah SWT antara ovum dengan sperm, ya, meskipun one cell of sperm dengan ovum itu, kemudian di mix, ya, sedemikian rupa, karena di dalamnya itu ternyata ada sekian, saya tidak tahu, ada sangat banyak hal yang kemudian di-blended, di-mix oleh Allah SWT, karena itu menggunakan jamak. Karena meskipun satu, tapi hakikatnya di dalamnya banyak. Karena itu Quran menggunakan nutfatin amsaj. Pertanyaan saya, dari mana kita tahu itu? Dari biologi. Dari biologi kita tahunya.
dari orang-orang yang mempelajari bagaimana perubahan dari itu, maksud saya. Bayangkan sekarang orang yang kemudian mempelajari itu dan kemudian membaca ayat Al-Qur'an min nutfatin amsyaj, tentu saja imannya akan boosting kemudian. Ya, maksud saya, anak-anak kita itu harus kita latih itu untuk mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis itu tidak kalau dia berkenaan dengan sains harus kita telusuri lebih jauh lagi sampai pada kerja-kerja saintifik. Itu maksud saya. Jadi kita tidak hanya berhenti sekedar oke, saya percaya, bukan gitu, tapi dimaksimalkan pemahaman kita terhadap ayat-ayat yang memang bersinggungan dengan sains hari ini, ya, sains hari ini. Ya, itu jadi sehingga hasilnya mungkin nanti akan jauh lebih menarik lagi. Dan itu dulu yang dilakukan oleh para ulama-ulama di masa lalu, di masa silam, ketika kita mengalami the golden era of Islam, ya, baik mau di bidang astronomi atau di biologi atau di yang lain-lain, ya. Dan itu juga yang dilakukan oleh ulama-ulama kita yang di bidangnya masing-masing, entah itu di psikologi atau dan seterusnya. Itu yang saya maksud dengan tafakkur, kenapa kok ujungnya harus melahirkan scientific finding, karena kerja akal itu yang paling maksimal hari ini ya sebagaimana di dalam scientific methodology itu. Jadi maksud saya kalau itu yang kita lakukan pasti akan melahirkan proses tafakkur yang jauh lebih intens, jauh lebih baik lagi, hasilnya juga akan jauh lebih bermanfaat oleh banyak orang. Ya. Itu yang disebut dengan afala tatafakkarun. Ya. Oke, artinya begini sebenarnya Quran itu menyentuh seluruh sisi dari our faculty, otak kita, hati kita, our senses, semuanya disentuh oleh Al-Quranul Karim. Jadi kita ini tidak bisa memilah-milah ayat ini. Nggak bisa, karena semuanya itu Quran itu kayak begitu. Dia menyentuh otak kita, menyentuh hati kita, karena itu juga harus menjadi proses kita di dalam menafsiri Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita membaca ayat Al-Quran, pikirlah secara menggunakan akal kita. Yang kedua, terus apa ya yang kena di dalam hati saya? Itu juga harus kena. Karena mestinya Quran itu juga menyentuh otak kita, sekaligus juga menyentuh batin kita. Sehingga kita merasakan keutuhan di dalam kita mengapresiasi atau menafsiri atau mentadaburi Al-Quranul Karim. Demikian mungkin Puan, mohon maaf. Doktor, Wan, Mak Han nak respon, bukan respon lah. Sebenarnya nak tanya soalan yang sama tadi, Doktor. Ya. Jadi, kalau di pihak KAHA memahami begini, Doktor, ya. Tafakur itu seharusnya membuahkan at least 3 perkara. Satu dari sudut keimanan. Kan? Maknanya dengan buahnya itu adalah keimanan yang semakin kukuh. Yang kedua, cara fikir yang scientific base itu, macam mana nak kata cara fikir scientific base itu juga buahnya akan mengukuhkan keimanan, tapi at the same time dia menatijahkan hasil-hasil penemuan yang sangat berguna untuk memfungsikan peranan sebagai khalifah tu. Sebab contohlah macam doktor ada background physics, dengan doktor memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kemudian dengan pengetahuan sedia ada dalam bidang fizik. Jadi bila doktor melakukan proses-proses yang seharusnya itu, dia membawa doktor mengukuhkan lagi doktor menjadi orang yang berstruktur, bersistem, dari aspek cara fikir, menatijahkan
tindakan-tindakan sebegitu. Oke. Maknanya doktor akan fikir tentang ada input, ada proses, ada output. Dia tidak sekadar tengok macam tu. Ya. Kan? Dan hasilnya nanti bukan sekadar kita menghasilkan penemuan-penemuan, tetapi dia membantu menghasilkan satu output yang boleh tadilah memainkan peranan sebagai khalifah. Maknanya doktor akhirnya berjaya invent satu alat, contohnya satu innovation yang tadilah yang bermanfaat untuk kehidupan ini. Saya ada bertemu dengan seorang Malaysian doktor. Dia punya cara fikir tu sebenarnya scientific punya base lah. Jadi dia study science dan mungkin ada orang yang menganggapkan dia tu sebagai saintis. Jadi dia mencari jawapan kepada bagaimana untuk itulah menjadikan kehidupan manusia dan bumi ini satu tempat yang lebih baik, is a better place lah for us. Jadi dia study Quran dan dia dapatkan formula-formula untuk membangunkan formula-formula basic yang dia namakan formula XYZ, doktor. Jadi daripada formula asas itu dia gunakan untuk mengeluarkan maknanya untuk bidang medical, bidang engineering, bidang electrical. So dia akhirnya berjaya menghasilkan produk-produk sebegitu. Jadi apakah yalah, kalau Kak Ha memikirkan dari sudut tu sehingga dia berpendirian, tidak ada lagi dah istilah Islamisasi sains kan. Tetapi Quranic science, maknanya sains yang dihasilkan itu, formula-formula yang dihasilkan itu bukan lagi kita Islamisasikan daripada teori-teori yang sedia ada, tapi dihasilkan dia derive daripada Al-Quran itu sendiri. Kan? Jadi tak tahulah, mungkin Kak Ha memikirkan seharusnya begitu doktor Oke. Wallahualam. Ya, saya setuju Kak Ha. Jadi maksud saya begini ya. Jadi kita ini orang Islam ini kan memiliki, kalau saya menggunakan bahasanya salah seorang tokoh di UCLA sana, ada nama, meskipun ada beberapa yang agak kurang suka dengan tokoh ini, tapi cukup menarik. Namanya Khalid Abul Fadl. Kata dia, umat Islam hari ini itu memiliki katakanlah beberapa model. Yang pertama, mereka yang kayak belum siuman dengan masa lalunya. Sehingga semua keindahan, kesempurnaan, hebatnya Islam itu dilihat di masa yang lalu. Sehingga kalau kita ini mau menjadi kembali lagi berjaya, maka tidak perlu untuk melihat capaian yang telah dilakukan, katakanlah kalau kita harus akui semuanya, hari ini tentu saja yang paling terbaik secara peradaban sains adalah Western civilization tentu saja, tanpa melihat Western. Sehingga dia hanya melihat ke masa yang lalu, dan untuk bangkit ya memang harus ke masa yang lalu, itu caranya diimplementkan dan segala macamnya. Nah, mereka benci terhadap semua yang barat dan menganggap semua yang Western itu justru adalah musuh kita. Sehingga karena yang membuat kita tidak bisa maju dan segala macam, karena kita masih menggunakan yang bukan dari diri kita. Ada kelompok umat Islam yang modelnya semacam ini. Dan itu tidak hanya di kalangan orang-orang yang biasa, hatta di kalangan para saintis, Muslim saintis, ya, atau orang yang berkecimpung di dalam dunia ilmu. Ini yang menarik. Yang kedua adalah orang-orang liberal yang merasa bahwa
ya ilmu itu ya bukan, tidak ada kaitannya dengan Islam, tidak ada kaitannya, dia progres, dia human enterprise saja. Jadi ya tidak ada salahnya. Kita kalau mau maju ya harus memang belajar kepada negara yang sudah maju, bagaimana caranya dan segala macamnya. Tapi kelompok yang ini berakhir dengan kebablasan juga, karena sebagaimana misalnya Ataturk yang melihat bahwa ya kalau mau maju misalnya, wah dia harus begini-begini sampai dirubah bahasanya dan segala macamnya. Karena yang dilakukan sebenarnya cuman mengambil saja. Jadi kalau yang awal ini atau kita mudahkannya punya kecenderungan untuk mengambil masa lalu dan kemudian diimplementasikan begitu saja. Kelompok yang kedua mengambil masa depan, dalam kaitan ini adalah Western civilization, di kayak cut and paste saja. Dan dua-duanya tidak ada yang berhasil memajukan umat Islam baik di dunia ini. Mau gaya Taliban atau gaya Turki katakanlah, dua-duanya tidak menghasilkan kejayaan di dunia Islam. Nah, maksud saya, sikap kita terhadap sains itu gini, tidak ada yang salah sebenarnya dari usaha kita menggunakan akal kita, menggunakan, tentulah kita semuanya paham, semua yang dihasilkan oleh manusia tentulah tetap bersifat relatif. Hatta misalnya teman Kak H yang berhasil menghasilkan formula XYZ tertentu dari Al-Quranul Karim, tentu dia masih bersifat relatif dan kita tidak bisa menganggap itu sebagai interpretasi yang paling benar dari Al-Quranul Karim. Tidak bisa itu. Kenapa? Karena lagi-lagi dia adalah kerjanya manusia. Dia kerjanya manusia dan itu watak dari sains. Sains itu tidak pernah pongah terhadap hasilnya. Mestinya dia tahu bahwa sains itu, ya memang kita ini makhluk. Makhluk tidak bisa menghasilkan the real truth. Kita ini approaching the truth. Dan sains membantu kita untuk approaching the truth. Kan gitu sebenarnya kalau kita perhatikan. Jadi maksud saya, itu juga yang harus hadir di dalam otak kita ketika kita mempelajari sains. Jadi tidak ada yang salah, karena memang itulah watak dari manusia. Kita tidak akan bisa sampai pada kesimpulan paling akhir sebelum kita ini salah-salah dulu. Kira-kira begitulah. Jadi tidak mungkin lahir fisika modern kalau tidak ada fisika klasik. Ya, kita dulu menyatakan waktu itu tidak berubah. Ya, Newton meyakini waktu tidak berubah. Dan semua orang di dunia meyakini itu. Tapi kemudian pelan-pelan hari ini kita bisa karena progres itu. Ya, itulah limitasi yang diberikan oleh Allah tentang akal. Agar kita menganggap oke, semua yang dihasilkan manusia harus kita akhiri dengan kalimat wallahu a'lam bishawab. Tapi bukan berarti kemudian kita buang. Saya katakanlah, kita bicara tentang teori moral development dalam psikologi, katakanlah. Ya, berbeda-beda masing tokoh. Apa kemudian kita menyatakan, ini semuanya dari manusia ini semuanya pasti tidak benar sebagaimana Al-Quran. No, menurut saya itu tidak Islami cara kita berpikir. Itu adalah kerja-kerja sains yang punya dasar, punya metode, silakan dibantah. Dan itulah kerja sains. Ya, dibantah, dikritik, sampai dia makin kecil errornya. Dan umat Islam mestinya ke sana. Saya tidak tahu, ini yang sekarang lacking dalam dunia Islam. Karena our contribution to science and technology sangat minim kalau kita mau jujur. Jadi sebenarnya kontribusi kita terhadap peradaban kita apa kemudian? Kalau tidak di sains dan teknologi minim. Terus dalam psikologi apa kontribusi kita? Terus dalam government apa kontribusi kita? Dalam economic apa kita? Salah satunya adalah karena kita punya attitude yang salah itu menurut saya. Nomor 1 dan nomor 2 itu. Maksud saya, kita ini harus positif memandang sains dan penemuannya. Dan kita meletakkan itu, dan kita diajarin itu. Saya pikir kita tahulah waktu kita menggarap tesis, atau saat kita jadi di graduate student, kita dipaksa untuk membaca satu topik, kita bisa memetakan di seluruh dunia ini siapa saja yang mempelajari ini, dan kita terus apa our contribution, apa novelty kita, dan seterusnya. Jadi maksud saya, bayangkan, dan memang tidak mungkin kita bekerja sendiri di dalam scientific finding itu. Lah, itu maksud saya adalah kerja akal. Lah, dalam kaitannya
dengan Al-Quran, tentu saja mau tadabbur, mau tafakkur, mau apapun, tujuannya adalah meningkatkan iman. Karena Al-Quran itu hidayah. Tapi maksud saya, kalau kita mau menggunakan akal di dalam kita memahami Al-Quran, tentu ada wilayahnya sendiri. Secara kebahasaan namanya linguistic analysis, dan segala macamnya. Silakan gunakan itu untuk mengayakan, ada sehingga kita bisa memaksimalkan pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim. Nah, itu yang saya maksudkan. Sehingga tentu saja ujung dari tafakkur mau semuanya adalah untuk meningkatkan iman, tentu saja. Ya. Tetapi yang ada sekarang itu kan enggak. Sains dijauhkan dari agama misalnya, dianggap punya metodologinya sendiri yang berbeda dengan agama, bahkan kemudian tidak diapresiasi hasil dari sains, sehingga makin orang jauh. Yang sains tidak mau belajar agama, yang agama tidak mau belajar sains, itu yang terjadi. Dan kemudian orang melihat bahwa seakan-akan kalau belajar agama itu berpahala, belajar sains tidak berpahala, kalau kita ikut kajian tafsir begini dapat pahala, tapi kalau kita ngaji kimia tidak dapat pahala, misalnya. Itu yang terjadi di tubuh umat Islam hari ini. Sehingga kemudian orang makin jauh dari padahal kita dituntut semuanya. Ini yang menarik. Kalau kita perhatikan dunia Islam zaman dahulu tidak begitu polanya. Tidak begitu polanya. Dan kita ingin mengembalikan itu, maksud saya gairah kita terhadap ilmu, gairah kita terhadap Al-Quran dan hadis itu juga berimbang. Nah, hari ini itu yang menurut saya harus muncul. Tafakkur itu, maksud saya tentu saja dengan kemampuan yang kita berikan. Kalau kita ahli bahasa, tafakkur yang paling kuat yang bisa kita lakukan adalah tentu saja dari language analysis, tentu saja. Ya, saya hanya bisa bertafakkur dari dimensi yang apa yang saya dibekalkan di awal. Misalnya dari social sciences, mungkin dari aspek kebahasaan dan seterusnya, itu yang paling bisa saya kalau saya mau bertafakkur, karena tidak mungkin orang. Karena itu proses tafakkur bisa jadi berbeda-beda tergantung orang dan segala macamnya. Dan kalau itu kemudian disinergikan, itu yang melahirkan hal yang menurut saya akan menarik. Ya. Saya hanya tadi bikin singkat saja, maksud saya, jika orang melakukan tafakkur secara baik terhadap ayat Allah yang di luar Al-Quran, hasilnya adalah sains. Sementara, dan yang menarik ya, ada film orang yang ahli matematika, namanya yang dari India, saya lupa namanya Ramanujan mungkin. Ya, salah seorang yang ahli matematika, jenius matematik, dianggap sebagai salah satu jenius matematik di dunia saat itu. Orang sekaliber Isaac Newton, orang India, tidak pernah sekolah sama sekali. Maksud saya tidak pernah, maksudnya dia hanya sekolah sampai SMA, tidak pernah kuliah, tidak pernah menekuni dunia matematik, tapi punya matematik. Tapi jago matematik, berhasil membuat macam-macam teori. Yang menarik ketika ditanya dia, kenapa ada filmnya bisa ditonton, menurut saya itu salah satu hal juga menarik untuk ditonton anak-anak kita, Rama 2015 kalau saya tidak keliru. Lah, ketika ditanya bagaimana Ramanujan. Rama? Ya. Ramanujan movie. Lah, Ramanujan. Ya. Ketika ditanya kenapa kamu bisa menyelesaikan matematika dan seterusnya, kata dia, karena dia orang Hindu yang sangat taat. Kata dia, karena Tuhan itu yang mendikte saya bahwa begini. Itu yang menarik. Itu kan proses tafakkur yang mendalam. Jadi kalau orang itu involved dalam satu hal dan dia terus mempelajarinya dengan kecintaan yang sungguh-sungguh, nanti akan muncul namanya proses tafakkur yang sangat mendalam. Bisa dalam bahasa dia adalah Tuhan saya yang mendikte saya, sehingga kemudian saya tahu jawabannya begini. Masya Allah kalau kita pikirkan. Nah, itu yang mestinya ada di dalam dunia Islam. Ada dalam dunia Islam yang kita ini punya sekian banyak ayatnya untuk afala tatafakkarun dan segala macamnya.
Ya, jadi tentu ada level-levelnya ya, tingkat tafakur itu. Saya tidak menyalahkan orang yang tentu saja kalau kita tidak punya kemampuan tentang binatang, disuruh mentafakuri unta, ya tentu saja kita tidak bisa menjadi seperti ahli binatang. Ya, tingkat kita hanyalah menyaksikan perilakunya unta, sifatnya kayak apa, dan itu kemudian kita proses, kita analisis sepanjang untuk kita. Tapi kalau kita ahli di bidangnya, tentu proses tafakur kita akan jauh lebih dalam lagi. Itu mungkin yang saya pahami dari kata tafakur KH, wallahu a'lam. Yang jelas, gunakan seluruh fakulti yang diberikan oleh Allah di dalam diri kita ini, mau our brain, our senses, our heart, semuanya untuk mengkaji kalamullah, karena semuanya itu adalah tool kita untuk mempelajari Al-Quranul Karim, memahaminya, dan yang paling penting lagi adalah yang membukakan pemahaman dan memberikan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tool tidak akan punya manfaat apa-apa kalau memang Allah menentukan dia tidak akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksimalkan dan kemudian kita meminta kepada Allah untuk dimudahkan kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu KH, ini gimana ini? Mau dilanjutkan ke yang ayat muhkamat tapi panjang, atau mungkin pengantar awal saja mungkin kalau masih ada waktu? Esok doktor, insya-Allah. Besok saja jadinya? Iya. Oke. Assalamualaikum. Saya janji insya Allah besok bisa 7 sampai 18, minimal kita bisa pindah ke yang tema kedua, KH, biar enggak, karena ini memang masih di awal, harus dikaitkan dengan konteks, jadi kita masih, saya ingin tetap ada, keterkaitan dengan pembahasan kita yang di awal-awal. Nanti insya Allah kita bahas tentang muhkamat, mutasyabihat, dan bagaimana cara kita memahami ayat-ayat mutasyabihat, karena nanti harus kita rujukkan kepada yang muhkamat, itu pedomannya ya. Kira-kira itu KH, demikian mungkin dokter, yang bisa. Ya. Dokter, macam ada sahabat nak bertanya, dokter. Oke, mungkin satu lagi. Assalamualaikum. Dr. Muhammad, saya saya Nurita. Lepas tu itulah saya ucapkan terima kasih banyak atas penjelasan mengenai tafakur itu, dan saya kira itu perkara yang saya mencari-cari lah penjelasan, sebab saya daripada sekarang ni dosen di Universiti Sains Islam Malaysia dan di Fakultas Sains Teknologi, dan misi visi di universitas ini adalah untuk melihat ilmu itu sebagai satu unity of knowledge antara agama dan sains lah. Dan saya kira dia sangat-sangat mencabar, sebab kita cuba ke sekolah, ke peringkat menengah dan juga peringkat pengajar dan sebagainya untuk membawa mesej bahawa ilmu ini dia adalah unity, dia tidak ada berpisah agama ataupun sains kan. Dan juga kadang-kadang dalam perbincangan mengenai Islamisasi juga, saya kira ada beberapa kekeliruan lah. Sebab Islamisasi dalam ilmu sains tu memang tidak ada. Sebab ilmu sains tu dia mengenai sains tabi'i kan. Dia mengenai perkara-perkara yang ciptaan Allah. Jadi perkara itu memang sudah Islam semestinya. Cuma yang mungkin yang kita di universiti yang cuba perbetulkan adalah perspektif kita melihat sains tu dari sudut Islam ataupun dari sudut sekular. Contohnya sebagaimana kita melihat kebahagiaan. So kalau kebahagiaan kita melihat dari sudut sekular, maka kita akan tengok pada harta, pangkat dan jawatan contohnya. Tapi kebahagiaan kalau kita melihat dari sudut Islam, tentunya iman dan sebagainya lah. So yang itulah yang nak diperbetulkan. Yang itulah. So dan antara ayat yang kita menjadi sandaran tu adalah surah Al-Imran ayat 190. Sebab kita melihat dalam sudut pendidikan aspek yang kurun Allah tu telah hilang.
Ya. Begitu juga yatafakkaru itu pun telah hilang. Maka hasil untuk hasil ayat ujung tu apa, bertasbih kepada Allah dan memohon perlindungan daripada api neraka tu dah hilang, konsep pendidikan tu. So, perkara itulah yang nak dibawa, contohnya di dalam universiti lah. Dan antara halangan-halangannya adalah yang doktor explain tadi dan saya baru jelas bahawa ada puak satu dan ada puak dua. Jadi ada puak satu yang menganggap agama itu sahaja yang maknanya sains tu bukannya tidak ada pahala untuk belajar sains, dan yang satu pihak sains tu adalah segala-galanya. So saya cuma nak ucapkan terima kasih di atas penjelasan itu. Makna tafakur itu berkait dengan sains dan saya rasa perkara itu yang saya mencari-cari lah, penjelasan itu. Itu je Dr. Muhammad. Terima kasih. Thank you Puan. Ya saya rasa sama ya. Jadi maksud saya kita ini sekarang memang sedang di gini, kalau gambarannya rembulan, memang kan gambaran di surah Yasin itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasul itu digambarkan seperti matahari, dan kita ini adalah rembulan karena kita tidak memiliki cahaya, kita hanya merefleksikan cahaya Rasulullah SAW, atau dalam agama bahwa kita merefleksikan agama ini. Tentu bulan purnama, full moon-nya adalah di masa sahabat, dan perlahan-lahan kalau sudah full moon dia menuju paling kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, dan kita ini di zaman akhir. Tentu saja baik dari ilmu akhirnya ya begitu. Tidak holistik kita, karena memang kita ini sudah di bulan sabit, ya kita makin kecil. Kalau kita memandang kecilnya saja, kita tidak optimis memandang peradaban Islam ke depan. Tetapi ingatlah bahwa kalau sudah jadi hilal, nanti dia pelan-pelan juga akan kembali lagi menjadi full moon. Nah, itu yang harus cara pandang kita. Jangan berhenti di kecilnya, tapi kita berhenti di full moon-nya. Trajektori kita itu, kita adalah orang-orang yang akan menciptakan peradaban Islam sehingga menjadi full moon lagi, sehingga kita optimis melihat masa depan. Yang kedua, jangan juga mengira Allah itu juga hanya caring kepada orang Islam, sehingga seakan-akan di luar Islam itu Allah tidak caring. Enggak, Allah juga sayang sama hatta non-muslim, para saintis semuanya. Karena mereka sebenarnya sains itu kalau kita belajar bergerak, bahkan semuanya nanti mengantarkan kepada tauhid, pelan-pelan. Maka mereka yang benar-benar tulus di dalam pencarian sains, ujungnya ke Allah. Dan saya yakin dengan itu. Kenapa sih kalau kita berpikir teori yang satu, kemudian disalahkan, melahirkan teori yang baru lagi? Karena Allah sayang sama kita sebenarnya. Karena itu diarahkan pelan-pelan. Karena itu untuk urusan akhirat, untuk urusan yang benar, memang tidak boleh diserahkan kepada sains. Kenapa? Karena sains bersifat lambat untuk mencapai kebenaran itu. Sementara untuk urusan ruhani ini, untuk urusan yang hak dan batil sampai nanti keselamatan kita, kalau kita serahkan kepada sains, sains belum dapat, kita hanya udah meninggal. Ya, karena itu ada agama. Karena Allah terlalu sayang buat kita. Ya, terlalu sayang buat kita. Itu yang harapannya ya. Jadi sehingga kita ini tidak membenturkan antara sains dan agama. Dan memang kenyataannya kecenderungan itu ada. Kalau harus kita akui di dunia Islam ada. Dan kita harus membongkar itu sehingga kemudian kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang membantu terbitnya purnama peradaban Islam di masa depan, insya Allah. Demikian Kak Han, insya Allah kita lanjutkan esok hari ketika kita bahas tentang, menurut saya ini ayat ke-7 yang paling kritikal dan penting, memahami muhkamat, mutasyabihat, dan juga bagaimana cara kita melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat mutasyabihat, dan bagaimana kemudian kita melihat berbagai pendapat di dalam tafsir sehingga kita bisa mendudukkan, oh begini loh mestinya attitude kita, cara kita melihat perbedaan di dalam tafsir dan segala macamnya, perbedaan pendapat di dalam melakukan interpretasi pada Al-Quran setelah kita mempelajari muhkamat dan mutasyabihat. Demikian Kak Ha, insya Allah. Wan Mas Lukman, terima kasih moderatornya. Sampai sekian dulu, insya Allah kita lanjutkan esok hari. Semoga ada manfaatnya, dan Allah